Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 10, bait yang pertama dan keempat. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Dia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Mari kita naikkan doa syukur dan juga kerendahan hati kita dalam pengakuan dosa, dalam kita doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, segala puji dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu, sebab daripadamu-lah segala yang baik kami terima. Pemeliharaanmu yang penuh kasih membuat kami dapat bertahan dalam menjalani kehidupan yang penuh pencobaan. Namun apalah daya kami ya Allah, ketika kami ingin menyenangkan hati-Mu, kami justru melakukan apa yang membuat-Mu murka. Seringkali kami tidak menyadari kesalahan kami sehingga kami sulit untuk melihara damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami. Maka pada saat ini, dalam persekutuan kami mohon ampunilah kami. Hapuskanlah segala kesalahan kami dengan belas kasihan. Dalam nama Kristus Tuhan, kami berserah dan memohon. Amin. Dalam segala ketulusan hati kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyambut berita anugerah yang kita yakin hadir dalam kuasa Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya sebagai penebus dosa kita. Maka mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut dan merenungkan firman Tuhan dalam pujian Kidung Jemaat 57. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Ya Roh Kudus, kuasailah kami, agar dalam pikiran maupun juga dalam hati kami, Engkaulah yang memberikan kami hikmat
saat kami mendengar firman Tuhan, sehingga dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus firman Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Kita merenungkan firman Tuhan pada kesempatan persekutuan saat ini dari surat Paulus kepada jemaat Roma, pasal 13 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14. Sebagaimana yang tertera dalam warta jemaat yang Bapak Ibu Saudara-saudari telah terima, kita akan nanti dituntun dengan tema tantangan dalam mengasihi. Saya akan bacakan Roma 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Perikopnya diberikan judul Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih, sebagaimana yang sudah kita renungkan dalam kebaktian minggu, saat ini Paulus menegaskan bahwa kasih bukan lagi konsep, tetapi adalah tindakan yang nyata. Kepada jemaat di Roma, kasih ini ditekankan bahwa kasih itu adalah satu kegenapan hukum Taurat. Kenapa? Karena jemaat Kristen di Roma saat itu adalah jemaat yang merenungkan kasih dan memberlakukan kasih dalam konsep menaati hukum Taurat. Mereka mengerti bahwa ketika mereka harus melakukan kasih, mereka hanya sebatas pada aturan-aturan dan larangan-larangan yang tertera dalam hukum Taurat. Di luar itu, mereka sulit untuk membedakan kasih yang harus seperti apa diberlakukan di luar hukum Taurat. Bahkan, ada satu tantangan tersendiri saat mereka memberlakukan kasih, karena ada perbedaan tradisi. Sebagai jemaat yang menerima, mengaku percaya dalam Yesus Kristus, mereka juga tetap melekat pada budaya yang mereka terima atau yang mereka hidupi dalam kehidupan sehari-hari, yang membuat mereka juga harus memberlakukan kasih itu dengan hikmat. Perbedaan itu adalah ketika tradisi jemaat Roma berhadapan dengan masyarakat Roma sendiri yang memahami bahwa kasih juga adalah nilai yang baik, tetapi bagi masyarakat pada umumnya, kasih itu hanya diberlakukan kepada mereka sebagai sesama atau sebangsa. Kasih yang diberlakukan kepada mereka sebagai saudara-saudari sebangsa itu adalah yang lumrah dan itu yang harus diperjuangkan. Mungkin karena waktu itu adalah konteksnya untuk memperkuat satu daerah kekuasaan, sehingga kasih yang sesungguhnya yang harus diutamakan adalah terhadap mereka sebagai saudara sebangsa. Tapi ketika mereka mengenal kasih Kristus yang dinyatakan dan dicurahkan sebagai satu hal yang sangat sempurna, karena diberikan secara meluas, diterima oleh semua orang lintas suku, budaya, dan bangsa, maka mereka sebagai pengikut Kristus pun harus memberlakukan kasih itu dengan nyata, secara konkret, kepada semua orang, tanpa kecuali. Hal itu yang tidak bisa diterima dalam tradisi Romawi. Tetapi jemaat Kristus tetap harus berhadapan dengan iman ataupun keyakinan mereka bahwa kasih yang diperintahkan adalah kasih yang harus
dilanjutkan dalam suatu tindakan yang nyata, dan itu lingkupnya adalah benar-benar universal, maka tidak jarang kasih yang mereka upayakan secara konkret pun harus menuai kejahatan. Ataupun bahkan ibaratnya mereka menabur kebaikan, tetapi yang mereka terima adalah perlakuan-perlakuan yang penuh dengan ketidakadilan. Bagi Rasul Paulus, tetap lakukan kasih. Karena bagaimanapun juga, itulah yang membuat kehidupan mereka dapat terselamatkan di dalam iman pada Kristus Yesus. Mereka tetap diajak untuk terus berjaga-jaga. Dengan gambaran siang dan malam, perbuatan-perbuatan mereka itu harus benar-benar dilakukan seperti pada siang hari, sekalipun mereka berada dalam sebuah pergumulan yang membuat mereka mengalami satu kegelapan atau hilang pengharapan. Karena di dalam Kristus, mereka meyakini dan harus yakin senjata terang itu diberikan. Dan kita melihat di sini penekanannya sungguh sangat luar biasa tentang bagaimana kasih itu harus diwujud nyatakan dalam etika kehidupan sehari-hari. Ketika berhutang, seseorang pasti akan menundukkan diri kepada sesamanya. Di mana letak kasih? Ketika ternyata ketertundukan itu masih terjadi dan bahkan sampai meluas pada satu amarah ataupun bahkan dendam. Maka perintah kasih yang sangat sederhana yang disampaikan di ayat yang ke-8, janganlah berhutang. Sebisa mungkin dalam kasih, milikilah semangat untuk bersyukur. Dalam kasih, milikilah semangat untuk memberi. Dengan demikian, tidak perlu ada ikatan perhambaan di bawah hutang piutang, tetapi yang ada adalah kasih yang benar-benar hadir untuk siap saling menolong, saling mendukung, saling memberi dan menerima. Salah satu praktek kasih yang disampaikan di ayat yang ke-8. Selanjutnya dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat melihat bahwa kita ditantang dengan satu sikap atau tindakan kasih yang nyata. Dan itu harus kita berlakukan pada semua orang. Apa yang paling sulit? Seorang filsuf dari Amerika yang juga adalah teolog mengatakan pengampunan itu adalah juga tantangan, tetapi pengampunan itu juga adalah bentuk akhir dari kasih. Di manakah letak kita sulit untuk memperlakukan kasih melalui pengampunan? Apakah karena kita sulit untuk bisa menghayati makna kasih yang dinyatakan melalui Yesus Kristus sehingga kita sulit untuk mengampuni? Jika itu adalah kendala terutama, maka marilah kita merenungkan kembali hidup kita di bawah belas kasihan Allah, yang membuat kita kemudian mau menerima diri kita dengan segala kelemahan dan keberdosaan diri kita, dan kemudian kita pun dimampukan untuk dapat memperlakukan kasih melalui pengampunan. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, jika kasih itu hanya sebatas di bibir saja, tidak akan ada perubahan kehidupan di dunia ini. Mau merubah dunia, ubah diri kita, nyatakan kasih secara konkret dalam kehidupan sehari-hari kepada siapapun juga. Tuhan memberkati kita yang mau berjuang untuk memperlakukan kasih secara nyata. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menghayati bahwa hidup kita penuh dengan belas kasih dari Allah, pengampunan dari Allah, kasih Allah nyata dalam kehidupan kita. Maka mari kita respon kasihnya melalui persembahan syukur yang kita landaskan dalam satu nasihat firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita juga akan mengucap syukur melalui pujian bersama dari pelengkap Kidung Jemaat 277. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing.
bagikan semua harta yang ku miliki. Bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyerahkan rasa syukur kita dan juga kita menutup persekutuan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan kasih-Mu dalam kehidupan kami melalui persekutuan yang kami jalin. Sekalipun kami harus menjaga jarak sampai saat ini, kami yakin dengan hikmat firman-Mu, kami dimampukan untuk tetap merasakan kasih-Mu dan hadirat-Mu dalam segala aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Dengan kasih-Mu juga ya Bapa, didiklah kami agar kami dapat menghadapi berbagai tantangan diri untuk memberlakukan kasih secara nyata di kehidupan kami sehari-hari. Dan pada saat ini, kami pun hendak menyerahkan diri dan keberadaan hidup kami sebagai wujud kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Maka dalam segala karya dan pelayanan kami mohon kuduskanlah, agar segala sesuatunya itu dapat menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kini dengan mengarahkan hati kami kepadamu, kami siap untuk menyambut berkat-Mu atas kehidupan kami. Kasih Allah yang tercurah di dalam keselamatan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.